Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang analisa kondisi bersarang. Oke, jadi analisa kondisi bersarang atau disebut juga dengan nested conditional itu adalah pengecekan terhadap suatu kondisi yang mana kondisi tersebut memiliki pengecekan kondisi lain di dalam kondisi yang sedang dicek tersebut. Jadi ketika salah satu blok benar atau blok salah, maksudnya blok yang memenuhi kondisi tersebut atau yang tidak memenuhi kondisi tersebut itu memiliki kondisi yang lain. Kondisi yang lain ini dikatakan bersarang atau nested. Gitu. Nah, untuk notasi algoritmiknya sendiri, di sini kita punya if seperti biasa, ada pengecekan kondisinya, kemudian then. Nah, di dalamnya ini bisa juga ada kondisi yang lain. Jadi ada if lagi, kita mulai dengan if lagi, then lakukan aksi, kemudian else aksi yang lain. Atau misalkan bersarangnya itu ada di pengecekan dalam else-nya. Jadi di else ini untuk kondisi kedua. Nah itu kita berikan kondisi bersarangnya, yaitu if kondisi A terpenuhi lakukan aksi 2A. Else-nya maka aksi 2B gitu. Bisa saja dua-duanya seperti ini, atau hanya salah satu, misalkan hanya di dalam if-nya atau di dalam else-nya gitu. Nah, untuk di Python-nya sendiri, itu sama, keyword-nya menggunakan if, kondisi ke-1 terpenuhi, maka titik 2, kita lakukan kondisi bersarangnya, pengecekan kondisi bersarangnya, if kondisi A melakukan aksi 1A, else itu berarti selain kondisi A terpenuhi, misalkan kondisi B, melakukan aksi 1B. Kemudian else kondisi kedua, jika kondisi ke-1 tidak terpenuhi, maka kita lakukan pengecekan bersarangnya. Sama, bisa salah satu saja, misalnya di dalam blok if ini yang ada kondisi bersarangnya, atau di dalam else-nya. Kalau di contoh ini, ada dua-duanya. Gitu. Nah, untuk contoh kasusnya, misalnya, buatlah algoritma untuk mengecek suatu bilangan itu positif atau bukan. Kemudian cek pula bahwa bilangan positif tersebut itu ganjil atau genap. Gitu. Nah, dalam kode di bawah ini ada kondisi bersarang dalam pernyataan if yang di tingkat atas, yaitu di dalam kondisi if yang awal, jika terpenuhi, maka ada pengecekan kondisi bersarang lagi. Kemudian else-nya tidak ada pengecekan kondisi bersarangnya, cukup di dalam if-nya saja. Nah, ini untuk notasi algoritmiknya, kita cek dulu dia positif atau bukan. Bilangan positif yaitu jika nilai X itu lebih besar dari 0. Then, lakukan pengecekan kondisi bersarangnya untuk ganjil genapnya. Jika X modulo 2 sama dengan 0, then bilangan positif genap. Else-nya, jika dia tidak sama dengan 0, maka dia positif ganjil. Mari kita kembali lagi, di sini perhatikan indentasinya. Dalam if ini kita menjorok, maka kita mulai dari sini. Kemudian untuk perintah di dalam if bersarangnya, itu juga agak menjorok. Else-nya sejajar dengan if yang tadi, yang kedua, outputnya juga menjorok. Kemudian else untuk yang if pertama, ini kita kembalikan sejajar dengan if-nya. Jadi perhatikan indentasinya jangan sampai ada yang kurang, karena nanti bisa menyebabkan indentation error. Nah, di notasi algoritmik ini untuk ilustrasinya dalam bentuk alur. Ini saya misalnya punya 35 apakah lebih besar dari 0? Yes. Ini kita masuk ke sini. Nah, di sini ada pengecekan kondisi bersarangnya. Jika modulo 2 sama dengan 0, jika iya maka positif genap. Jika tidak maka positif ganjil. Oke, kemudian untuk contoh kasusnya, saya punya 35, maka luarannya bilangan positif ganjil. Oke, kemudian kita coba di programnya. Oke, misalnya kita buat kamusnya dulu. Kamusnya yang pertama, mari kita set X-nya sama dengan 0 dulu. Berarti di sini kita deklarasikan bahwa X ini nanti isinya adalah bilangan bulat gitu. Kemudian kita
kita buat algoritmanya di sini. Algoritmanya kita panggil misalkan dari inputan user. Nah, kita panggil untuk integer. Ini kita konversikan ke integer dari input yang diberikan oleh user. Oke, berikutnya kita mulai lakukan pengecekannya. If yang pertama kita cek bahwa dia genap, dia positif atau bukan gitu. Positif jika dia lebih besar dari 0. Dan di sini saya gunakan 3 spasi misalkan. Kita lakukan pengecekan kondisi bersarangnya, yaitu jika x modulo 2 sama dengan 0, berarti dia genap. Maka di sini saya gunakan spasi misalkan 3 lagi. Untuk mempermudah saja, teman-teman bisa pakai 5 spasi, 7 dan sebagainya. Berapapun itu boleh asalkan konsisten nantinya. Nah, di sini misalkan saya cetak bahwa bilangan x ini adalah positif genap karena dia sama dengan 0. Maaf. Oke, jadi kalau di Notepad++ dia otomatis bakal sejajar di sini. Dan kalau kita pakai Notepad, dia bisa kembali ke awal. Jadi harus diperhatikan berapa kali spasi yang kita berikan untuk indentasinya. Nah, karena di sini perintahnya 1, instruksinya untuk output, ini kita back ke posisi if-nya. Bisa pakai 3 spasi di sini, else-nya. Else-nya kita cetak, misalkan dia tadi jika tidak sama dengan 0, berarti dia adalah bilangan positif ganjil. Oke, nah sudah selesai, kita masuk ke berikutnya. Else-nya kita print bukan bilangan positif. Oke, kita bisa set di sini language-nya, bisa di awal atau di akhir. Misalnya jadi Python, maka warnanya akan berbeda. Jadi kita save. Saya namanya adalah coba.p. Ini kita coba panggil di command prompt-nya. Sini saya sudah arahkan ke folder di mana file tadi disimpan. Tinggal kita panggil saja coba.p. Sini misalnya kita inputkan 5. Tadi ada bilangan positif ganjil. Kita panggil lagi, misalkan dia adalah 10, maka bilangan positif genap. Dan kita coba lagi, bisa kita minus, bukan bilangan positif. Oke, semoga teman-teman lebih paham di sini dan bisa menerapkan dengan baik kapan harus menggunakan analisa satu kasus atau kasus tunggal, 2 kasus, banyak kasus maupun analisa kondisi bersarang gitu. Oke,